pukul setengah 9 pagi tadi, Metro Mini dari arah Jembatan Limbangan menuju ke Kalideres menerobos masuk di perlintasan kereta di Angke. Nah, memang sudah tadi ada pernyataan bahwa sebanyak 13 korban penumpang di Metro Mini itu meninggal dan 2 lagi mengalami luka berat. Dan korban selamat itu perempuan dan juga laki-laki berusia kurang lebih 50 dan 40 tahun. Seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda bahwa petugas masih terus melakukan upaya mencoba menarik tubuh Metro Mini yang terjepit di bawah tepat di kepala kereta api. Petugas masih mencoba melakukan menarik satu persatu bagian per bagian dari Metro Mini ini. Dan saat ini memang bagian paling belakang Metro Mini masih tersangkut tepat di bawah kereta api dan di antara rel kereta, dan yang juga tertinggal di bagian belakang kereta api tadi sudah sempat diamankan juga bagian tubuh yang lain. Namun bagian Metro Mini ini memang agak sulit untuk diangkat mengingat juga banyaknya kereta api yang melaju sehingga ini membuat petugas cukup kesulitan untuk melakukan evakuasi terhadap Metro Mini yang terjepit saat ini. Sedangkan untuk korban yang meninggal masih belum jelas dibawa ke rumah sakit. Ada 2 rumah sakit yang tadinya akan dituju untuk menaruh korban di sana. Tapi sebenarnya untuk mengetahui lebih jelasnya, Abraham, di sini sudah ada bersama saya saksi mata Bapak Maman Sulaiman, anggota Koramil 02 Tambora, yang mungkin bisa menjelaskan kepada kami seperti apa kronologi kejadian kecelakaan maut yang terjadi pada pagi tadi. Silakan. Ya, Pak Maman, selamat siang. Selamat siang. Pak Maman, bagaimana Pak tadi Pak kronologinya pada pukul setengah 9 pagi tadi? Kronologinya ini arah mobil ini arah 55 menuju Kalideres. Nah, kereta ini arah dari kota mau ke Bogor. Karena dia di Angke ini dia nggak berhenti, kenceng. Nah, kalau menurut kesalahan dari Metro Mini, karena bunyi kereta itu udah pintu udah begini, dia nyerobos, berhenti di tengah-tengah, dihajar di tengah-tengah, sekitar 150 km ada jarak sampai sini. Kereta Bogor itu nggak berhenti. Memang menerobos lalu mogok itu berarti ya Pak ya, di tengah-tengah ya, berarti memang ada kesalahan teknis dari Anda. Nah, lalu untuk korban Pak, bagaimana Pak tadi proses evakuasi Pak? Posisi penumpang ini mungkin lagi sepi karena ada 15 orang. Yang 13 meninggal, sepi ya. Nah, yang 2 masih mungkin dirawat. Berarti 2 Pak. 2, salah satu 2. Yang satu cowok umuran sekitar 40-an, dia pedagang kelontongan. Rumahnya di Kampung Rendang. Mungkin karena tugasnya masalah. Cuman dia lupa parah. Yang satu lagi ibu umuran 50-an. Cuman bolong. Bagian itu. Udah itu doang. Kalau supir, mungkin kebenturan kepala ini ya, buntung. Kondisinya putus. Saat ini semua anggota tubuhnya sudah berhasil ditemukan. Semua termasuk jeroan dalam ya. Ada cewek yang meninggal. Cewek yang meninggal itu badannya dua-dua. Di biasanya Bu ya. Yang ada seorang kali itu ya. Di situ kejadian. Nah, posisi korban ini apakah memang terpisah-pisah atau masih mengumpul menempel di badannya Pak? Di sini ada sisanya dia loncat mungkin keseret. Tadi sebagian ada di kolong. Itu. Ya. Lalu untuk yang 2 korban selamat tadi Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan dibawa ke rumah sakit mana? Tadi ada 2 rumah sakit yang sempat disebutkan. Nah, jenazah korban ini luka-luka dengarannya Ahmad Jaya sama Sumur Waras. Belum kesalan belum. Pasti ada 2 rumah sakit yang terdekat aja. Tarakan enggak? Ada tarakan. Ada tarakan. Memang terima kasih banyak. Ya, Abraham dan juga pemirsa, mungkin itu saja saat ini yang bisa Anda kabarkan, tapi kami akan terus mengambil informasinya kepada Anda. Terlebih lagi ini petugas masih akan melakukan evakuasi terhadap Metro Mini yang masih tersangkut di bawah kereta api. Sudah dievakuasi ke 2 rumah sakit berbeda yang berada tidak jauh dari lokasi TKP kejadian, yaitu di Rumah Sakit Sumber Waras dan Rumah Sakit Atma Jaya Pluit. Winda. Baik, bisa dikonfirmasi ulang berarti 11 atau 12 orang yang meninggal dunia kan? Iya, yang sudah terevakuasi itu 11 orang. Namun 11 kita sampai sekarang masih mencari di puing-puing Metro Mini yang hancur, yang saat ini beberapa petugas pemadam kebakaran dan bencana sedang melakukan evakuasi terhadap bangkai Metro Mini ini. Bunda. Hingga saat ini apakah evakuasi masih dilakukan hanya untuk bangkai kereta saja, ataukah memang masih mencari ataupun mengevakuasi korban? Sampai saat ini memang sedang
melakukan upaya evakuasi terhadap Metro Mini yang tertabrak sambil mencari kemungkinan masih ada korban yang terjepit atau tertindih di puing Metro Mini tersebut. Baik, Pak, saya konfirmasi ulang. Berarti hingga saat ini 11 korban tewas telah dievakuasi dan ada berapa korban luka yang telah dievakuasi, Pak? Korban luka jumlah pasti kita juga belum mengetahui, namun yang pasti dijelaskan. Kalau kita hitung dari jumlah keseluruhan penumpang Metro Mini yang berjumlah sekitar 25 orang. Demikian, Bunda. Lalu bagaimana dengan kondisi sopir Metro Mini tersebut? Oke, kalau untuk sopir Metro Mini tersebut, tadi pada saat saya sampai di tempat ini, terlihat tewas dalam keadaan terjepit di dalam Metro Mininya. Sampai saat ini, warga masyarakat pun masih memenuhi lokasi kejadian untuk menyaksikan upaya evakuasi yang dilakukan oleh para petugas. Dan di TKP pun sekarang ini, Kapolda Metro Jaya sudah ada di TKP memimpin pengamanan lokasi kejadian perkara. Gila. Bisa diceritakan menurut saksi mata di lokasi kejadian ataupun korban yang selamat begitu, bagaimana kronologis pada saat kejadian? Apakah memang pada saat itu sopir mengantuk atau dalam di bawah pengaruh minuman keras? Bisa diceritakan? Menurut saksi mata yang tadi tempat kami tanya di lokasi, kejadian ini berawal pada saat sebuah Metro Mini melintas dari Jembatan 5 menuju Jembatan 2 sampai di tengah-tengah rel kereta api, sopir menghentikan lagi kendaraannya bertujuan untuk menunggu penumpang dari stasiun Angke. Di saat yang bersamaan, melintas sebuah kereta api komuter lain dari stasiun Kota menuju stasiun Duri. Pintu lintasan tertutup, namun Metro Mini tersebut tidak melajukan kendaraannya. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah Metro Mini tersebut mengalami mati mesin atau mogok, atau sopir tidak mengetahui ada kereta yang melintas, sehingga Metro Mini pun tertabrak kereta terseret sejauh 100 meter dari titik tertabrak. Baik, di seberang telepon juga saya sudah terhubung dengan rekan kami, Nikma. Ya. Nikma, bisa Anda berikan informasi terkini terkait kecelakaan antara Metro Mini dan juga kereta ini? Ya, terima kasih. Pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa saat ini pihak dari tim rescue dan juga pihak kepolisian sudah melakukan sebuah evakuasi bangkai dari Metro Mini dengan nomor polisi D7760FD yang tepatnya sekitar pukul 08.49 tadi tertabrak sebuah komputer lain tepatnya di perbatasan ataupun di perlintasan rel kereta api Jalan Tubagus Tambora Angke Jakarta. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan sebuah evakuasi karena memang sedikit kesulitan karena posisi dari Metro Mini sangat sulit karena kondisinya ringsek. Dan kami juga dapat mengabarkan bahwa korban tewas saat ini belum bisa dipastikan, namun tadi menurut kesaksian beberapa warga ada sekitar 15 sampai 16 jenazah yang dibawa ke rumah sakit Tarakan dan juga rumah sakit Cipto. Dan terdapat 5 korban selamat yang berada di dalam Metro Mini. Saat ini di lokasi kejadian ada Kapolda Bapak Tito Karnavian. Bapak bisa dijelaskan? Ya, sudah, siap. Saya katakan, jadi pada pagi hari ini, sekitar jam 8.30 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan. Kecelakaan antara kereta api dengan Metro Mini. KRL ya. KRL ini dari arah kota yang menuju ke arah stasiun Duri. Kemudian Metro Mini ini dari arah Jembatan 5 ya, ke arah Kaligrove. Ini kereta jalan, kemudian Metro Mini sudah ada palang pintu, kemudian sudah ada suara peringatan seperti biasa di pintu kereta itu, di pintu rel itu sudah ada suara teng peringatan, palang sudah ditutup. Menurut
tabrak, kemudian terseret lebih kurang 200 meter dan berhenti di sini ya.